Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini kita akan ngopi dulu ya, ngomongin kompi jadul di mana kita membicarakan komponen-komponen jadul dan mempertimbangkan apakah komponen itu masih worth it atau oke dibeli di tahun ini atau tidak. Pada kesempatan kali ini kita akan ngopi dulu tentang ini, GTX 550 Ti ya, video card yang udah rilis udah lama ya, tapi memang seperti yang menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi ini adalah Vega Card yang dulu pernah gue rekomendasikan di beberapa list, cuma akhirnya karena sekarang ya saat Wukong ini keluar, Black Myth Wukong ini udah angin baru, dimana emang sekarang hardware udah harusnya pada berganti, dimana emang bahkan sekelas yang GTX 10 series aja itu keberatan untuk meload si Black Myth Wukong. Tetapi kembali ke kebutuhan kalian. Langsung aja kita bahas ya dari spesifikasi terlebih dahulu seperti biasa. Ya, boardnya merah ya, cukup menarik lah ya. Di sini ada portnya ada 3, emang standar, ada HDMI, ada DVI dan ada VGA ya. Standar lah, ini pakai plastik juga. Oke, yang pertama di sini dari GPU Z-nya ya, GPU Z-nya di mana emang si GTX 550 Ti ini dengan GPU NAND GF116 itu masih 40 nanometer, ini luas banget ya, gede. Dan juga rilisnya tahun 2011, itu udah 13 tahun yang lalu, udah sangat tua. Dan juga dia memiliki 192 shader dan dia memang memiliki memori GDDR5 ya, walaupun ini GTX 550 Ti yang emang banyak di generasi GTX awal-awal di generasi ini banyak yang masih pakai GDDR3. Jadi ini GDDR5 itu menjanjikan performa yang lebih baik daripada yang GDDR3, dan juga bus width-nya ada 192 bit, bandwidth-nya lumayan 105 GB per second, dan VRAM-nya ini 2 GB ya, walaupun sebenarnya si GTX 550 Ti ini memiliki VRAM yang bervariasi. Dimana kalau kita lihat di sini bahwasannya emang ada beberapa VRAM-nya diberikan 2 GB yang emang itu lebih lega lah ya untuk sekarang, walaupun sebenarnya ya tetap aja GTX 550 Ti itu yang nggak bisa apa ya, sudah memperlihatkan umurnya sekarang. Dan untuk kesetaraan performanya dia ada di sekitar Vega 8. Vega 8 itu dari Ryzen berapa nih, lupa. Ryzen 2200G, jadi performanya mirip-mirip sama Ryzen 2200G. Pakai PCIe Gen 2 ya. Nah, di sini yang menarik bahwasannya emang si GTX 550 Ti ini memiliki konsumsi daya yang lumayan haus untuk VGA card kalau kita mempertimbangkannya dengan VGA card yang rilis sekarang ya, dimana TDP-nya itu 116 watt. 116 watt itu lumayan tinggi karena emang sekarang harusnya 116 watt itu dapat performa yang udah oke gitu, tapi ini performanya masih bisa dibilang agak odong-odong ya kan. Oke, baik. Dan juga di sini gue lupa menyebutkan bahwasannya ini arsitekturnya masih Fermi ya, Fermi 2.0 yang mana cukup tua. Dan karena TDP-nya 116 watt, jelas dia membutuhkan pin power ya, dia butuh 6 pin power ya, 1x6 ya, oke lah. Memang pada zamannya ini VGA card cakep banget buat digeber, tapi kayaknya untuk sekarang tidak. Nah, lanjut kita ke grafik fiturnya ya. Grafik fiturnya di mana di sini walaupun tertulis DirectX 12 11_0 ya, tetapi sebenarnya pada hakikatnya dia tidak bisa menjalankan DirectX 12 secara native ya, dimana itu berakibat pada beberapa game ya. Sayangnya emang banyak game yang gua taruh ini di PC itu banyaknya DirectX 12, jadi DirectX 11 nya kayaknya sedikit, jadi kebanyakan game nggak jalan pakai GTX 550 Ti ini, nggak mau jalan dia. Vulkan pun nggak bisa ya, Vulkan nggak bisa, DirectX 12 nggak bisa, DirectX 11 ya bisa, cuma emang sayangnya pas dites gamenya ada tapi tetap nggak jalan juga. Dari Monster Hunter nggak jalan. Berapa sih harganya? Harga dari si GTX, harga dari GTX 550 Ti ini sebenarnya udah lumayan terjangkau ya, berkisar di harga 350.000 sampai dengan 450.000, which is sebenarnya kalau kalian emang butuh VGA card yang lumayan oke dan performanya daripada ngambil yang GT, kecuali GT 1030 ya yang di GDDR5. Kalau GT yang lain sebenarnya performanya masih lebih cakep sih GTX 550 Ti. Dimana ini ada 350.000, performanya udah cukup oke. Dan sebenarnya untuk harga sih agak gelap ya. 550 Ti, 650, 750 kadang bisa mepet-mepet harganya, sehingga kalian harus pintar-pintar nyarinya, karena kalau kalian nggak salah gitu nyarinya itu kalian bisa zong ya. Dan juga lihat kondisinya, karena ini VGA card udah 13 tahun lalu, jelas pasti kalian harus hati-hati itu memilihnya. Bisa jadi ditakutkan ada kerusakan ya, karena ini VGA card udah lawas, jadi pastikan VGA cardnya berjalan dengan normal. Ini biasanya harga-harganya murah ini biasanya mati ya, tewas. Ini harga 100.000 ini udah tewas biasanya. Nah, dari VGA
Nvidia card yang harganya 350.000 ini gimana sih performanya? Oke, kita langsung cek ya performanya. Yang pertama kita jalankan benchmark ya, divisinya Furmark, itu mendapatkan FPS ya 29 dengan temperaturnya GPU 83 Celcius, 83 derajat Celcius. Resolusinya 720p ya, emang pada zaman itu resolusi lebih ke 720p rata-rata ya secara umum. Dan gue di sini tesnya pakai FX ya, FX 8370. Kenapa pakai itu Bang? Karena PC-nya lagi terpasang itu ya, tanggung. Dan juga di sini pakai Geekbench mendapatkan skor OpenCL 6030 dan Heaven Benchmark mendapatkan skor 621 yang mana itu diartikan dalam FPS itu 24,6 FPS. Lalu di sini di 3D Mark ya, 3D Mark Firestrike mendapatkan skor grafik skor 2054 ya, 2054 ya. Sebenarnya di rata-rata GTX 550 Ti ini udah lumayan tinggi ya, karena average-nya cuma 1792. Oke, next. Nah, di sini bahkan di The Final, ya kita udah coba The Final, ternyata walaupun dia pakai DirectX 11, dia juga nggak mau jalan, itu nggak kompatibel GPU-nya, memang sudah out to date, emang sayang sekali seperti itu ya. Jadi emang nggak mau jalan dia di game kompetitif yang ya walaupun sebenarnya berat, cuma at least dia harusnya kalau bisa jalan pun ya dapat FPS belasan lah, tapi ini emang bener-bener nggak jalan ya di The Final. Dan juga mungkin gue nggak nge-record di sini di RDR2 juga nggak jalan ya, RDR2 nggak jalan. Ya ini yang tadi ya, sama aja gambarnya. Nah terus kita ini pakai COD Modern Warfare 3 ya, dimana FPS-nya masih bisa mendapatkan ya 40-an FPS di resolusi tertinggi. Cuma memang ini GPU load-nya nggak maksimal ya, cuma 26, 20 something, 30. Jadi emang ini nggak menggambarkan semuanya. Cuma nggak tahu juga karena entah apa yang bikin dia nggak bisa perform maksimal. Padahal FPS-nya juga nggak nyampe 60 ya. Mungkin ini bukan aplikasi yang baik untuk mencoba game. Cuma sayangnya pada saat ini gue cuma memiliki game ini yang rilis pada tahun 2011 ya. Jadi saat GTX 550 Ti ini rilis ya, dia juga berbarengan dengan rilisnya Modern Warfare 3 ini, yang mana ini game dulu pada saatnya itu lumayan berat ya, memang berat juga sih sebenarnya. Oke, the next. Yang selanjutnya yaitu adalah apa yang namanya nih? Dead Space 1. Ya itu Dead Space 1 sih sebenarnya ringan banget ya, dimana itu FPS-nya banyak tumpah-tumpah banget walaupun kita pakai rata kanan, dimana mendapatkan 100 di atas 100 tumpah-tumpah untuk si GTX 550 Ti ini, yang mana emang ini sebenarnya ya sangat playable, jelas. Sangat playable. Jadi untuk Dead Space ini kita udah nggak usah ini lagi ya, karena emangnya gamenya ringan. Terus di sini kita coba Valorant ya. Valorant itu bisa mendapatkan FPS yang lumayan oke ya. Di rata kanan, nah, kita coba rata kanan. Itu masih bisa mendapatkan FPS ya di kisaran 50-an, 50 something, 50-40. Cuma ini masih cukup playable untuk yang ya main-main casual gitu kan, pengen refreshing aja gitu. Cuma sebenarnya kalau kita mau yang kompetitif banget kayaknya ini bakal kalah ya, karena emang FPS-nya nggak begitu tinggi, cuma 50-an. Dan juga ya ini emang karena gue mainnya agak busuk juga ya, agak nggak jago lah ya, karena mati-mati aja terus nggak apa-apa ya. Tapi nanti kalau kalian mau mendapatkan FPS yang lebih tinggi, jelas turunin aja presetnya. Pasti kalau presetnya diturunin itu akan mendapatkan FPS yang lebih playable ya. Lebih playable untuk kompetitif ya, karena emang di sini kita coba yang paling kanan aja, ternyata emang masih bisa jalan ya. It's good news lah ya.
Oke, cukup. Nah, ini yang lucu nih, saat gue coba CS2 ternyata seperti ini. Dia nggak keluar tirennya ya, cuma keluar orang-orangnya tuh kayak orang nge-cheat jadinya. Jadi kita nggak tahu nih ya, atau mati gitu kan ditembak orang. Nggak jalan seperti bagaimana seharusnya, nggak ada jalannya, nggak ada apa segala macam. Jadi ini kosong aja gini. Selama permainan ya, selama permainan seperti ini terus. Untuk CS2. Nah, untuk drivernya sebenarnya gue udah menggunakan driver yang latest ya, yang driver paling terakhir daripada si GTX 550 Ti ini. Jadi harusnya untuk drivernya ini bukan pertanyaan lagi, karena ini udah pakai driver yang paling terakhir. Dan sayangnya emang game AAA yang gue punya dan pengen gue tes ya semuanya nggak jalan, yang berarti memang dia nggak bisa menjalankan game AAA yang baru-baru ini. Adapun yang tahun-tahun 2015, 2014 gue sayangnya lagi nggak punya, lagi nggak ada filenya, jadi gue nggak bisa tes. Tapi harusnya bisa sih ya kalau tahun-tahun segitu. Itu dia GTX 550 Ti yang memang sebenarnya sih kalau dilihat sekarang, kalau secara performa harusnya di harganya lumayan oke. Cuma melihat dia udah nggak bisa running, game-game modern, dan memang yang DirectX 11 pun kadang nggak running juga, DirectX 12 apalagi ya. Jadi memang walaupun di sini gue tadi bilang performanya hampir mirip sama Vega 8 ya, sebenarnya gue lebih rekomendasikan kalian ambil Vega ya, karena Vega ini kan dia kita beli prosesor bonus Vega card-nya. Tapi itu sebenarnya totally different thing, different story, karena boleh jadi kalian punya PC jadul pengen ditambahin Vega card, ini bisa ditambah ini. Cuma catatannya itu dia butuh 6 pin power dan TDP-nya lumayan tinggi, 116. Yang berarti 116 itu kalian ya untuk idle-nya aja lumayan. Apalagi kalau full load 116 dapat performanya yang kentang seperti ini, sebenarnya agak disayangkan. Tapi kembali lagi sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan. Boleh jadi kalian hanya butuh ini, lebih butuh ini daripada Vega 8. Dan untuk editing video gue udah cobain pakai CapCut, jalan ya, oke. It's okay, no problem. Untuk Photoshop juga buat Adobe bisa juga jalan karena dia punya CUDA core juga ya, lumayan membantu ya kan. Untuk render ya render tinggal tunggu aja ya, tinggal tunggu ya, walaupun agak lama tapi tunggu aja. Apa yang mau diharapkan ya, kalian nggak bisa mengharapkan lebih dari Vega card pertama yang udah rilis pada tahun 2011 ya, berarti udah 13 tahun lalu. Itu pun rilisnya dia bukan high end, tetapi tetapi entry level ya, 550. Pertama. Yang kedua, harganya yang 350.000 ya. Kalian mau berharap apa dengan Vega card yang harganya segitu, mengharapkan performa yang keluar seperti Vega card yang harganya 2 jutaan? Nggak bisa dong ya, nggak bisa. Jadi ya tetap ini ada marketnya, ada yang butuh ini seperti ini, ada yang butuhkan ini, tapi tidak untuk semua orang. Ya, karena emang kadang ironinya penonton kita orang-orang kita ini pengennya harganya murah, performanya tinggi gitu. Nggak ada. Oke, itu dia pembahasan kita tentang GTX 550 Ti. Kalau kalian suka videonya, boleh kalian like videonya, kalian share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pengalaman juga pakai GTX 550 Ti-nya, boleh kalian tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis, and always see you next time.